Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma auslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahbatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para musyahidin, para musyahidat Jamaah Yayasan Nur Sobah NW Ketangga, yang semoga kita semua dalam keadaan pandemi corona ini dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih hidup dalam keadaan iman dan Islam, sehingga pada hari ini ajaran Rasulullah SAW yang disampaikan beberapa abad yang lalu masih kita bisa laksanakan pada hari ini. Alhamdulillah. Kedua kalinya salat beserta salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah uswatun hasanah, sebagai tauladan terbaik bagi kita semua yang telah mendidik kita, mentarbiyah kita sehingga kita dalam keadaan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin dan hadirat jamaah Yayasan Nur Sobah, santri dan santriwati yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang istiqamah. Istiqamah di dalam berdakwah, istiqamah di dalam beribadah, dan istiqamah terus tetap dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah dengan ucapannya ini, maka fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Maka bagi orang yang seperti ini tidak akan merasa takut, tidak akan pernah merasakan ketakutan, tidak pernah merasakan kesedihan di dalam kehidupannya di dunia maupun di akhirat. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua bahwa istiqomah itu akan mendatangkan ketenangan di dalam batin kita dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Masalah makna istiqomah sendiri, para ulama mendefinisikan atau mengartikan istiqomah itu adalah istimrarul khair atau ziyadatul khair. Jadi orang yang istiqomah itu adalah kebaikannya terus menerus. Misalkan dia sholat 2 rakaat, sholat malam 2 rakaat, terus menerus dilakukan sampai dia meninggal dunia, maka ini namanya istiqomah. Atau ziyadatul khair, atau kebaikannya bukan hanya terus menerus, tetapi bertambah. Yang semula mungkin puasanya hari Senin saja, puasa sunnahnya, ditambah menjadi Senin dan Kamis. Yang semula hari Senin dan Kamis saja,
ditambah dengan puasa hari Asyura, atau tambah lagi dengan puasa Syawal, dan terus menerus bertambah kebaikan. Itulah yang disebut dengan istiqamah. Jadi ayat tadi mengatakan alladzina qalu rabbunallah. Kalau kita sudah mengatakan Tuhan kita Allah, jadi yang mengatur segala kehidupan kita Allah. Sumastaqamu, tapi tetap istiqamah. Orang merasa sedih, merasa takut dengan corona itu karena menganggap yang menentukan kehidupan adalah virus corona itu, sehingga dia merasa takut. Dia menganggap rezeki lancar karena tidak ada corona. Itu yang buat dia sedih. Tapi bagi orang-orang istiqomah, tetap dalam batinnya mengatakan Tuhan saya adalah Allah, dan istiqomah dia mengatakan ini, maka apapun yang terjadi, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan dari firman Allah yang tadi sudah jelas bagi kita bahwa kehidupan kita ini kita semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap amantu billah, tetap beriman kepada Allah, kuatkan keyakinan kepada Allah, dan istiqomah. Jangan pernah berubah. Seorang pedagang, kenapa dia sampai memanipulasi timbangan? Contohnya, karena dia menganggap rezeki itu datang dari hasil berdagang. Padahal kalau dia mau istiqomah, mengatakan saya beriman kepada Allah, maka dia tidak akan melakukan kecurangan tersebut. Karena orang yang istiqomah meyakini keimanannya kepada Allah tidak akan menganggap rezeki datang dari hasil perdagangan. Begitu juga petani. Petani misalkan dia melakukan kecurangan di dalam pertanian. Dia mencuri air kalau padinya sedang kering, atau mencuri air orang lain untuk menyirami tanamannya. Karena dia menganggap bahwa air itulah yang menghidupkan tanamannya. Tapi bagi orang yang istiqomah tentu tidak akan berbuat curang seperti itu. Karena menganggap segala sesuatunya dari Allah, dan segala sesuatunya itu hanya butuh ikhtiar saja. Ikhtiar itu adalah ibadah, dan tentunya ibadah itu tidak akan bagus, tidak akan mendapatkan pahala kalau bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Yayasan Nur Sobah, santri dan santriwati yang saya cintai dan banggakan, sekarang setelah kita mengetahui makna istiqomah, mari kita lihat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di dalam perjuangannya mendakwahkan Islam itu bukannya tidak ada rintangan, bukan. Rintangannya banyak. Seperti digambarkan dalam surah Al-Lahab. Jadi surah Al-Lahab ini, Abu Lahab itu adalah pamannya Rasulullah. Pamannya Rasulullah yang menentang dakwah beliau. Bayangkan, kalau dakwah kita, ajakan kita yang menentang kita adalah orang yang ada di lingkungan keluarga kita, bagaimana? Maka tentu itu adalah sebuah rintangan yang sangat berat untuk kita rasakan. Jadi dalam surah Al-Lahab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah, celakalah kedua tangannya Abu Lahab, dan benar-benar dia akan binasa. Benar-benar dia akan binasa. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Dan dia Abu Lahab tidak akan pernah cukup, tidak akan pernah merasa puas dengan hartanya, dengan apa yang dia usahakan. Dua ayat ini turun sebagai informasi bahwa Abu Lahab adalah orang yang sangat menentang perjuangan Rasulullah, sampai diponis akan masuk neraka oleh Allah. Kenapa? Karena dia adalah orang yang sangat keras menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai hartanya, anak-anaknya akan dijadikan tebusan
akan dijadikan alat untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah? Sayasla naran dzatal lahab. Kami akan mencampakkan, memasukkan dia ke dalam neraka yang berapi-api, bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Jadi, dan istrinya Abu Lahab yang selalu membawa kayu bakar. Jadi ternyata yang menentang dakwah Rasulullah itu bukan hanya pamannya, tapi juga bibinya, istrinya Abu Lahab yang sering kita kenal, adik-adik kenal mungkin, dengan Ummu Jamil. Ummu Jamil ini tiap hari kerjanya mengganggu dakwah Rasulullah, hasut kepada dakwah Rasulullah, sehingga digelari dengan hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Kenapa digelari pembawa kayu bakar? Karena Ummu Jamil ini selalu membuat fitnah, membuat desas-desus yang membuat orang menjadi emosi kepada Rasulullah SAW, membakar emosi orang, sehingga dia digelari hammalatal hatab, pembawa kayu bakar yang menyulut emosi orang untuk memusuhi Rasulullah SAW. Dari ayat ini mungkin saya yakin adik-adik semua, para jamaah semua sudah punya gambaran tentunya. Bagaimana dakwah Rasulullah itu sebenarnya banyak rintangannya. Tetapi beliau tetap istiqomah. Tetap istiqomah sampai Allah menurunkan ayat dalam surah An-Nasr. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang kepadamu pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat orang-orang berbondong-bondong kepada agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah, ucapkan subhanallah, bihamdi rabbika, dan juga dengan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, wastaghfirhu, dan beristighfarlah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pelajaran sebenarnya bagi kita semua jamaah sekalian, adik-adik semua yang saya cintai dan banggakan. Kalau kita dalam hidup terdapat rintangan yang luar biasa, setelah rintangan itu diangkat oleh Allah, mari kita banyak-banyak memuji Allah. Kita mengucapkan subhanallah, kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian kita banyak-banyak beristighfar atas dosa-dosa kita. Karena bala, cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu turun karena banyaknya dosa kita. Dalam ayat inilah Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bagaimana cara menghadapi musibah. Bagaimana cara menghadapi cobaan hidup. Wabil khusus sekarang pandemi corona COVID-19 yang kita sedang hadapi ini, maka kita banyak-banyak bertasbih, banyak-banyak bertahmid, dan banyak-banyak beristighfar. Semoga Allah Subhanahu wa taala cepat mengangkat bala dan ujian dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Santri dan santriwati, para jamaah Yayasan Nurus Sobah yang saya cintai dan banggakan, dari beberapa ayat dan hadis tadi tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa istiqomah di dalam hidup, istiqomah dalam iktikad keyakinan kita kepada Allah, istiqomah kita dalam menjalankan hidup ini sesuai dengan syariat Allah, dan menjalankan semua yang ada dalam kehidupan itu dengan penuh tawakal kepada Allah, tentunya harus kita terus latih dalam hidup kita sehari-hari. Dan semoga musibah yang datang ini, baik musibah virus, wabah virus, musibah merosotnya ekonomi, berkurangnya rizki dan lain sebagainya, segera Allah angkat, lebih-lebih dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Hanya ini yang bisa saya sampaikan.
Saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan selama penyampaian ini. Dan adik-adik semua saya ucapkan semangat terus belajar, stay at home, diam di rumah, jaga kesehatan, dan ingat jangan lupa belajar. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.